Artinya untuk menghantam bunker sedalam fasilitas nuklir sedalam 840 meter itu butuh ratusan ton bahan peledak. Nah ini makanya informasi lain menyebutkan ya ini adalah serangan simbolik Amerika. Kenapa Amerika harus melakukan serangan ini? Makanya setelah serangan Trump kan menyebut ayo segera hentikan perang, kembali ke meja perundingan. Ya. Ini adalah taktik Trump untuk menyelamatkan wajah Netanyahu karena hakikatnya Israel sudah kalah. Tel Aviv hancur. Siapa yang pernah membayangkan Tel Aviv seperti Gaza atau Khan Yunis atau Rafah? Haifa, kota perdagangan. Sehingga Amerika harus bergerak begitu ya? Nah iya, jadi memang ini salah satu taktik supaya Iran mau menghentikan serangan terhadap Israel. Jadi menyelamatkan muka Netanyahu. Karena Israel yang mulai, Netanyahu yang memulai. Kan kalau dia yang memberhentikan artinya kan dia mengakui resmi kalah. Nah ini salah satu taktiknya. Jadi bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini eskalasi akan menurun begitu dengan adanya serangan Israel ini, atau justru tadi sebaliknya yang sudah kita bahas bahwa Iran ini akan mati-matian untuk membela negaranya dengan melakukan serangan kembali begitu ya? Saya kira ini kita memasuki babak eskalasi baru karena Amerika walaupun misalkan benar serangan itu simbolik, itu kan Amerika sudah terlibat intervensi militer walaupun ditentang oleh Kongres, tidak ada mandat Kongres. Ya saya kira ini Iran akan tetap menyerang Israel dan itu mengganggu kepentingan Amerika melalui Houthi dan juga ya, kayak milisia Houthi kan memang sudah menyatakan akan menyerang semua kapal Amerika di Laut Merah. Kemudian kita akan nunggu bagaimana koalisi milisi Syiah di Irak. Kemudian juga Hizbullah, cuma Hizbullah lagi terbelit situasi politik domestik di sana, jadi kurang leluasa bergerak. Baik, Amerika Serikat ini kan sudah dipastikan melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Konsekuensi apa yang nantinya akan didapatkan dan juga seperti apa kondisi dunia setelah ini begitu ya. Mungkin saya akan tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog ini, informasi Zionis Israel membabi buta menyerang setiap sudut kota Tehran, Iran. Bahkan kendaraan ambulans pun juga kena rudal. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One Said Idrus langsung dari lokasi puing-puing bekas serangan Israel. Saat ini saya berada di Haftetir Square, di mana kita melihat di sini ada ambulans yang dirudal oleh Israel. Dan tempat ini dipenuhi dengan bekas-bekas reruntuhan yang sengaja memang oleh pemerintah oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah Teheran diletakkan di sini untuk mengingat kekejaman Israel. Apa yang diletakkan di sini adalah bekas reruntuhan serangan dari Israel. Begitu juga ambulans yang dirudal oleh Israel pada hari Senin. Mereka sedang bertugas untuk menyelamatkan masyarakat Iran yang luka-luka maupun yang syahid, tapi mereka pun dirudal oleh rudal Israel. 2 orang petugas dari Hilal Ahmar Tehran syahid dalam serangan ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah sisa-sisa atau puing-puing, sisa-sisa bangunan dari rumah-rumah yang dirudal oleh Israel, oleh Zionis Israel. Semuanya diletakkan di Haftetir Square untuk mengenang tentang kekejaman Israel. Ya pemirsa, saya akan lanjutkan langsung ke Pak Reza. Pak Reza, tadi ada pertanyaan yang terputus begitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sudah pasti melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Apa konsekuensi yang nantinya akan diterima Amerika dan apa yang terjadi setelah ini ke depannya? Konsekuensinya itu secara image ya. Image Amerika Serikat akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung hukum internasional. Kemudian negara ini menunjukkan contoh penyelesaian krisis internasional secara gunboat policy. Hantam dulu urusan belakangan. Kemudian yang akan terjadi juga adalah menciptakan goncangan ya, di mana negara-negara sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia akan merasa perlu mendukung Amerika Serikat yang sedang naik daun. Dan tentunya Israel juga hari ini langsung rasa percaya dirinya kan lebih tinggi. Jadi sehingga berani melakukan penggempuran atas titik-titik tertentu di Iran ya. Yang selanjutnya yang kita perlu waspadai seperti yang Abang Faisal tadi katakan, Iran tidak mustahil akan meneruskan.
pengiriman peluru kendalinya ke Israel Serangan balik, dengan skala yang lebih tinggi, dengan kualitas teknologi yang lebih tinggi, dengan dampak hancur yang lebih tinggi. Karena dia diserang oleh Amerika Serikat, posisi Iran adalah posisi saya biasa-biasa saja diserang oleh Israel. Israel diserang otomatis bertentangan dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Kemudian Amerika Serikat sebagai pelindung Israel juga menyerang saya. Jadi saya berada pada posisi harus bertahan, dan sekarang saya harus lawan balik kan. Ini dapat dimengerti kalau Iran sekarang menargetkan basis pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, di Irak, di Syria, dan di Abu Dhabi. Itu berada dalam jarak serang dari peluru kendali Iran. Israel saja yang 1.700 kilometeran itu bisa diserang dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi apalah artinya pangkalan militer di Qatar yang jaraknya 775 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain jaraknya 1.200 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang berjarak 1.400 lokasi utama. Di Irak, di Syria itu di wilayah perbatasan, bahkan di Abu Dhabi jaraknya 1.700 km. Ya tampaknya Lokasi utama yang paling mungkin paling untuk kemudian jauh adalah dilakukan serangan balik dari Iran begitu ya? Mungkin sekali. Tampaknya Iran sedang memilih-milih ini. Pangkal itu akan diserang apakah lewat Gadar seri F atau seri H, kemudian Shahab seri 3, ataupun Khalil Fars, ataupun Zohair, seperti apa. Yang jelas ini tentara-tentara Amerika Serikat yang sedang ada di wilayah-wilayah itu stresnya tinggi. Dan otomatis juga masyarakat mereka di dalam negeri, keluarga mereka juga bingung, takut. Mereka dengan kewaspadaan tinggi mengantisipasi serangan-serangan tersebut ya? Ini yang akan mengingatkan saya pada kondisi Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat itu dipaksa untuk mundur atau menurunkan eskalasi karena tekanan dari dalam negeri. Ini yang belum terjadi. Oke, baik. Anda melihat dalam situasi seperti itu, negara-negara besar ini kemana? Antara Tiongkok mungkin, kemudian juga Rusia? Rusia itu ada kekhawatiran kalau serangan ini berdampak nuklir ya. Misalnya kalau Amerika Serikat menyerang Iran dengan kekuatan nuklir. Ini yang kita akan lihat ke depan ya. Karena kalau terjadi nuklir itu kan kepunahan suatu peradaban. Walaupun di suatu region tertentu dunia sudah melihat kan bagaimana dampak dari Nagasaki, Hiroshima dan juga dampak dari Chernobyl. Dunia sudah lihat. Bukan hanya manusia dan hewan-hewan itu, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tumbuh lagi, tapi juga wilayah tersebut tidak bisa dihidupi untuk waktu yang lama. Jadi yang dikhawatirkan oleh Iran adalah kalau itu serangan nuklir, itu akan sangat berdampak kepada penduduk Iran, dan dalam suasana yang keotik, yang kacau balau tersebut akan terjadi perpindahan besar-besaran, persis seperti saat Rusia menyerang Ukraina. Dan juga Iran khawatir terlahir pemimpin yang berbeda kualitasnya dengan yang sekarang, dan juga kemungkinan besar dikhawatirkan oleh Rusia ya, ada pejabat-pejabat militer, pejabat politik yang bertindak secara mandiri sehingga bisa membahayakan perbatasan Iran itu sendiri. Berbatasan di barat itu dengan Irak, perbatasan di barat laut dengan Turki, Azerbaijan dan Armenia. Jadi ini dikhawatirkan akan ada gelombang pengungsi. Tapi sementara ya tampaknya Iran masih bisa mengendalikan diri. Baik.